Halo, selamat Selamat malam, selamat malam. malam. Malam, Mas Bang. Oke, selamat malam teman-teman. Saya ulangi lagi. Sebelum kita mulai acara sharing session malam ini ya, kita ada webinar. Kita pengen foto bersama dulu teman-teman. Jadi biar nanti kita tampilin dulu wajah-wajah tampan, wajah-wajah cantik dari teman-teman Ah ya semua. benar. Nah ini dari pemateri juga udah tampil wajahnya yang ganteng. Jadi kita juga pengen teman-teman yang lain juga cukup eh, apa namanya cukup tampilkan untuk gambarnya ya. Silakan teman-teman yang bisa open cam untuk di open cam. Silakan teman-teman kita tunggu sampai 20.08 ya teman-teman untuk open cam teman-teman. Oke. Ya, silakan teman-teman yang belum open cam untuk ditunggu open camnya. Kalau yang bermasalah nggak apa-apa. Kita tunggu sampai jam 20.07 aja ya. Nanti sampai 20.07 nanti kita akan coba screenshot teman-teman. Silakan untuk open cam. Oke, nah, ini terus nambah ya teman-teman karena mungkin teman yang lain juga ada yang mungkin lagi di jalan gitu kan. Harusnya yang mungkin join banyak. Ada kemungkinan juga untuk nonton video tayang ulangan di YouTube. Nah, sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk recordingnya nanti akan didapatkan di YouTube yang nanti akan diupload di YouTube Merdeka Cyber itu teman-teman. Jadi teman-teman akan dapat untuk rekamannya. Ini sudah 20.07. Saya silakan teman-teman untuk pose terbaiknya. Saya hitung ya. Nanti teman-teman saya nggak tahu nanti teman-teman ini ada di layar berapa. Tapi untuk senyum aja nanti nanti kena eh, apa namanya di screenshotnya di tangkapannya di layar laptop saya. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Cheese. Oke. Bentar ya teman-teman. Oke, bentar. Oke, lanjut di layar kedua. Satu, dua, tiga. Cheese. Oke. Lanjut di layar ketiga ya teman-teman. Silakan open cam yang baru join mungkin ya. Silakan open cam. Kita akan foto bersama. Kita saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Cheese. Oke, di layar ketiga sudah. Silakan terus kita di layar keempat ya. Ini ada 5 layar ini. Di layar keempat silakan untuk open cam ya teman-teman. Oke, satu, dua, tiga, cheese. Nah, layar keempat sudah. Ya, layar terakhir ya teman-teman. Silakan yang belum open cam untuk di open cam. Saya hitung satu, dua, tiga, cheese. Oke, Anjay, alam hayang gitu teh. silakan teman-teman yang merasa tidak berkepentingan untuk di Muntik nanya mute. ya nyesek na Makanya ikan teh. mungkin Aku bisa mau di mute ya dibuka. teman-teman. Anu itu kena pukul. Oke, selamat malam. Saya ucapkan kembali untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di webinar Merdeka Cyber. Mungkin teman-teman sudah mengetahui apa materi kita malam hari ini, yang mana saya izin untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Saya di sini selaku host yaitu Lewaldi. Mungkin ada sebagian teman-teman juga sudah kenal dan tidak familiar terhadap wajah saya.
Untuk saya pribadi, saya seorang pentester juga yang bekerja di salah satu perusahaan IT konsultan. Di salah satu juga saya sebagai admin di Merdeka Cyber. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, karena teman malam hari ini kita sudah kedatangan tamu, jadi kita akan mencoba menyapa dulu ya. Pertama yang menyapa, halo Mas Latok, udah hadir ya? Halo Mas, iya Mas. Ya, Mas, halo. oke, kita perkenalan sudah. Nah, kita nanti akan menyampaikan pada malam hari ini kita akan mendapatkan tema yaitu tentang sharing session ya. Nah, bounty hunter SQL injection vulnerabilities. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah melihat yang mana pernah ada lihatan postingan di LinkedIn itu punya Merdeka Cyber, di Bug Bounty itu ada kurang lebih ya, ini Mas Latif ini adalah angkatan batch 3-nya di mereka servernya. Pernah mendapatkan bounty kurang lebih untuk total itu kurang lebih 120 jutaan ya. Nah, dari bounty inilah keberkahan mereka ini dapat dari Mas Latif ini yaitu mengumrohkan kedua orang tuanya. Nah, dari hasil bounty ini itu bisa menjadi motivasi kita ya. Silakan teman-teman yang tidak berkepentingan untuk di mute dulu ya suaranya. Aku takut. Halo Mas. Ya, mute. Oke. Nah, saya ulangi teman-teman. Jadi Mas Ratub ini tadi saya bilang pernah mendapatkan bounty di banyak platform dan salah satu kerentanan yang paling umum ya teman-teman di SQL injection. Nah, SQL injection ini kalau teman-teman nanti pelajari itu adalah kurang lebih kerentanan yang mungkin sangat mudah untuk didapatkan. Kalau maksudnya sangat mudah didapatkan ini sangat mudah untuk kita cari lebih dalam, gali lebih dalam. Memang untuk setiap web tidak mungkin ada gitu kan. Tapi untuk kerentanannya adalah kerentanan yang umum. Nah, dengan ini mungkin nanti ke depannya kita akan melihat apa sih kisah yang mungkin bisa Mas Latif ceritakan dari apa namanya di webinar ini gitu kan. Jadi teman-teman nanti akan banyak pertanyaan, silakan ditanyakan semaksimal mungkin supaya nanti ilmunya kita bisa serap di Mas Latif ini. Nah, sebelum masuk session, teman-teman, saya ingin memperkenalkan sedikit apa itu Merdeka Cyber ya, teman-teman. Jadi, Merdeka Cyber ini nanti saya izin share screen untuk materinya ya, teman-teman. Izin sebentar. Oke. Eh, Nah, sudah hadir, sudah tampil di layar teman-teman ya untuk PPT saya ya, PowerPoint-nya. Nah, kenapa kita butuh bootcamp ini ke teman-teman? Karena bootcamp ini adalah salah satu untuk belajar menjadi seorang cyber security engineer. Nah, kenapa dengan adanya bootcamp ini teman-teman punya mentor untuk bertanya, punya mentor untuk arahan seperti apa menjadi cyber security. Nah, jadi kita tidak menjadi bagaimana kita belajar untuk menjadi etika dalam belajar cyber security. Jadi cyber security ini tidak sembarang kita main hack-hack aja suatu web itu kan karena kita harus punya etika. Nah, dengan belajar di cyber security engineer di Mereka Cyber, kita belajar dari awal sampai teman-teman ini dibantu untuk bisa hiring terhadap pekerjaan teman-teman. Jadi kita di sini bukan menjanjikan mendapat pekerjaan, tapi membantu teman-teman untuk bisa mendapat pekerjaan. Kita nanti share untuk apa namanya LinkedIn teman-teman, terus CV teman-teman dan segala segala macamnya gitu. Nah, di Merdeka Cyber ini kita akan mendapatkan waktu belajar kurang lebih 2 bulan, yaitu di 8 minggu kita belajar secara online. Jadi kita tatap wajah face to face tapi secara online. Jadi antara mentor sama teman-teman nanti yang akan belajar. Nah, kita belajar dari benar-benar basic. Kenapa basic, teman-teman? Sepanjang pengalaman saya pribadi, untuk menjadi cyber security engineer ini biasanya untuk junior ini pertanyaannya adalah pertanyaan basic semua. Apa itu SQL injection, berapa jenis ada kerentanannya gitu kan, dan cross scripting seperti itu juga. Nah, inilah yang nanti akan kita ajarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi review atau pertanyaan user terhadap teman-teman nanti. Nah, itu nanti kita akan bantu teman-teman. Jadi
kita akan bantu dari nol gitu kan, dari nol sampai nanti dari zero sampai nanti hero gitu kan. Nah, kurang lebih 2 bulan seperti itu. Lanjut. Nah, di Merdeka Cyber juga teman-teman, tadi seperti saya bilang, kita akan mendapatkan waktu belajar kurang lebih 8 minggu. Kita seminggu ada 3 kali pertemuan. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat dan masih banyak lagi untuk teman-teman bisa dapatkan itu. Nah, di akhir session juga biasanya teman-teman akan mendapatkan project. Nah, project inilah yang nanti biasanya akan ada pertanyaan di user biasanya untuk kita interview. Kenapa? Karena pertanyaan inilah yang akan menjadi atau project inilah yang akan menjadi pandangan suatu hiring itu kan melihat pernah ngerjain pentas apa. Nah, kita pernah ngerjain project ini. Teman-teman layar untuk pena ya, teman-teman jangan diotak-atik biar layarnya nggak ada coret. Ada yang iseng tuh, marahin malah di Nah, jangan-jangan teman-teman ada yang nge-hack tolong ya. ya kan. Nanti kita hapus. Nah, ini teman-teman kita berkembangnya mereka cyber ya teman-teman, kita udah berjalan di batch 8 dari batch 1, batch 2 saya pribadi yaitu di batch 5, sedang Mas Latop ini di batch 3, berarti lebih senior Mas Latop, jadi ilmu yang lebih banyak Mas Latop, saya masih pemula itu teman-teman. Jadi kita akan banyak belajar gitu kan. Nah, Mas Cakra ini adalah satu rekan kerja saya di sini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, Mas Cakra adalah rekan kerja saya saat ini. Saya nggak nyangka juga bisa ketemu di batch 1 sama Mas Cakra gitu kan dan bisa kerja satu perusahaan gitu. Nah, ini adalah hiring yaitu teman-teman yang pernah belajar di Merdeka Cyber ini kita bantu untuk bisa mendapatkan pekerjaan, bukan membantu sampai dapat. Maksudnya bukan membantu harus kerja pasti kerja kayak gitu, bukan. Tapi kita akan mendidik teman-teman bagaimana cara interview, bagaimana nanti teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan dengan CV terbaiknya, dengan projectnya dan masih banyak lagi yang nanti kita akan ajarkan. Nah, ini salah satunya yaitu di perusahaan kayak Protergo, Indodax, ITSEC, Punggawa, dan masih banyak lagi teman-teman yang mungkin terima kayak Mas Latop ini kan pernah kerja di Telkom juga ya kan. Nah, kita nanti akan belajar banyak dari Mas Latop ini. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah instruktur yang nanti akan mengajarkan teman-teman yang sudah sertifikatnya udah kita nggak bisa apa namanya lihat lagi gitu kan karena udah terpercaya banget kayak Mas Danang ini nanti punya OSCP, terus Mas Feby juga punya, Mas Torik juga dia kerjanya di perbankan, terus juga Mas Danang juga kerjanya di IT konsultan juga kayak gitu. Nah, ini kurang lebih ya teman-teman. Untuk silabusnya, teman-teman, akan mendapatkan belajar yang benar-benar dari nol. Tadi saya bilang teman-teman akan diajar bagaimana interview dari sebuah perusahaan sampai teman-teman bisa belajar ngomong. Karena kenapa? Sebagai cyber security, apalagi di pentester, di IT konsultan, kita harus belajar bicara juga. Kenapa? Kita akan berbicara dengan klien. Nah, teman-teman selain pentest juga, teman-teman harus bisa menjelaskan temuan dari apa namanya penemuan atau kerentanan yang teman-teman temukan kayak gitu. Nah, kita di sini belajar dari awal why cyber security now gitu kan. Kita belajar kenapa harus cyber security saat ini yang harus kita pelajari. Sampai teman-teman diajarkan buat CP, terus kita akan belajar networking gitu kan sampai di akhir session teman-teman ada uh, bonus gitu kan. Di terakhir adalah ATM Pentest. Nah, teman-teman kalau teman-teman tahu di akhir-akhir ini saya ngelihat ada ATM salah satu bank itu dibobol oleh kurang lebih sebenarnya dia bukan hacker tapi dia pinter aja kan. Jadi ATM store tunai itu duitnya bisa ditarik itu kan, tapi saldonya nggak berkurang. Nah itu teman-teman salah satu yang harus kita lakukan yaitu ATM pentest. Nah itu di dunia pentest itu sebenarnya teman-teman banyak. Selain ada web, ada Android, ada iOS, ada cloud, ada Active Directory, ATM dan segala macam itu banyak mesin edisi pun kita bisa pentest. Nah makanya teman-teman cakupan pentest itu luas. Tapi biasanya untuk junior itu biasanya kita cukup di web aja sebenarnya udah cukup untuk ilmu bakal kita di awal gitu kan. Tapi di sini teman-teman kita diajarkan dari web, dari Android gitu kan, dari network itu kan kita belajar semua sampai ada bonus di ATM pentestnya ini. Ini adalah suatu momen yang mana mungkin tidak didapatkan dari semua apa namanya kompetitor-kompetitor kita nanti ke depannya.
Nah, ini tadi saya bilang udah saya sempat sampaikan kita akan belajar biasanya di Senin, Selasa, dan Jumat. Biasanya kalaupun mentornya berhalangan kita akan reschedule juga. Tapi biasanya jarang banget berhalangan. Kita akan maksimalkan waktu di Senin, Selasa, Jumat yaitu seminggu 3 kali. Kenapa kita kasih jaraknya itu lebih cepat dan tidak terlalu jauh jaraknya supaya teman-teman belajar lebih ingat. Nah, gitu kan. Selain nanti belajar juga teman-teman akan mendapatkan tugas, proyek dan segala macamnya. Nah, ini untuk latihan teman-teman sebelum masuk ke dunia pekerjaan sebagai cyber security. Karena dari diri saya pribadi saya ngelihat awalnya saya nggak punya basic. Saya seorang data analis, tapi dengan belajar di media cyber, teman-teman akan mendapatkan ilmu yang luas gitu kan. Kenapa? Yang penting serius belajarnya. Nah, weekday. Nah, apa yang teman-teman dapatkan gitu kan? Nah, di sini banyak sekali teman-teman yang bisa dapatkan yaitu kita nanti bisa self learning, kita belajar sendiri gitu kan dari video-video yang sudah ada rekamannya gitu kan. Dari reading dan video learning, assessment, handout camp. Jadi hand on and examine yaitu latihan ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan diberi latihan beberapa misalnya kayak installing server seperti apa. Nanti akan banyak lagi tugas-tugas yang penting yang akan membekali teman-teman dalam belajar cyber security. Nah, nanti teman-teman kalau mau download untuk silabus yang tadi saya tampilkan, nanti saya akan share untuk silabusnya. Jadi teman-teman bisa cek seperti apa sih mereka cyber di apa namanya di course-nya itu. Nanti teman-teman bisa dapatkan gitu. Nah, oke teman-teman. Kita lagi ada promo nih teman-teman. Kalau teman-teman cek di perusahaan atau di kompetitor lain biasanya untuk belajar cyber security itu cukup mahal teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bandingkan ada yang harganya sampai 21 juta, ada yang sampai 6 juta, 12 juta, itu yang akan teman-teman dapatkan. Tapi kita di sini, kita ini sebenarnya dibilang rugi, nggak rugi juga teman-teman, karena kenapa? Kita di sini fokus niat membantu teman-teman untuk belajar cyber security. Dengan adanya 2 juta ini sebenarnya teman-teman ini membayar ilmu mentor. Mentor ini berpengalaman sudah 7 usah belajar dari nol-nol banget. Kenapa? Karena semua pengalaman yang sudah mentor pernah rasakan itu sudah akan dicurahkan di pembelajaran nanti teman-teman. Jadi teman-teman udah fokus belajar seperti apa aja best practice-nya, seperti apa ya pengalaman-pengalaman atau kerentanannya mungkin sudah ada cara apa namanya memfixing atau memperbaiki itu sudah ada teman-teman. Jadi teman-teman cukup membayar 2 juta. Nah, ini 30 ya teman-teman terbatas pada hari ini cukup membayar 2 juta aja teman-teman, teman-teman sudah bisa belajar menjadi cyber security engineer. Nah, oke teman-teman, ini masih ada promo lagi to, apa 7 days sales. Nah, ini adalah promo selama 7 hari, tersedia 5 kupon. Silakan teman-teman diambil ya untuk promonya ini. Jadi dari harga 2 juta teman-teman, ada potongan lagi 250.000. Jadi teman-teman hanya membayar 1.750.000 udah bisa bootcamp menjadi cyber security engineer. Jadi teman-teman nggak akan ada kesempatan lain lagi teman-teman. Teman-teman bisa cari di kompetitor lain lagi kalau teman-teman bisa dapatkan dengan harga segini untuk belajar cyber security dengan mentor-mentor yang udah profesional yang sudah bersertifikasi OSCP ya teman-teman. Oke. Teman-teman di sini saya tegaskan lagi, teman-teman bisa join di Telegram kita, bisa join di Instagram, bisa join di LinkedIn, dan kita juga punya Discord-nya, teman-teman. Nanti saya akan share di situ kita sambil belajar. Jadi teman-teman bisa untuk belajar menjadi cyber security seperti itu. Nah, ini seperti ini saya bilang teman-teman, ini adalah alumni yang pernah belajar cyber security, enggak semuanya ya teman-teman. Saya cerita sedikit, Mas Cakra tadi saya bilang kita satu pekerjaan, yang mana dia sebelum di Pertego sekarang dia satu pekerjaan yang satu perusahaan dengan saya. Terus Mas Aryadi juga dia kerja sama sampai saat ini di MNC Bank gitu kan. Saya sendiri yaitu di PT Sigap, dia di IT konsultan, dan Mas Anto dia saat ini kerjanya saya lupa, oh di Indodax. Nah ini dan masih banyak lagi sebenarnya teman-teman yang mungkin kita nggak bisa tampilkan, tapi ini sebagai bukti contoh kita bukan membantu teman-teman harus dapat kerjaan, tapi di sini kita membekali teman-teman untuk bisa dapat kerja supaya teman-teman itu mempunyai peluang besar untuk belajar di cyber security nantinya.
Oke, eh, itu slide terakhir saya sendiri. Sebelum nanti kita masuk ke dalam apa namanya di materi yang nanti kita tunggu-tunggu, sebagai saya akan sedikit menyambut perkenalan dulu salah satu instruktur kita yaitu Mas Danang. Silakan Mas Danang untuk menyambut teman-teman yang ada pada malam hari ini. Oke, terima kasih Mas Lewaldi. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal ya. Saya sebagai mentor di Merdeka Cyber yang akan menemani teman-teman di batch 8 nanti. Mulainya di tanggal berapa? Di tanggal 17 Juni. Sorry, 14 Juni di Ralat ya. Oke, sebelum mulai pengen ngucapin terima kasih yang sudah nyempatin waktu nih teman-teman udah ngikutin webinar ya, dengan tema The Bug Bounty Hunter Guide to SQL Injection Vulnerabilities dari Merdeka Cyber. Senang banget teman-teman bisa hadir di hari ini. Kita akan ngebahas tentang serunya gimana seputar cybersecurity, tentang hacking, tentang SQL injection, tentang bug bounty. Ini akan lebih gamblang, lebih clear lagi, bakal dijelasin sama Mas Latov dan juga alumni dari Merdeka Cyber yang sudah berkarir di cybersecurity tentunya. Itu juga menarik banget teman-teman ya, itu dari SMA yang juga dari non IT. Nanti lebih detailnya teman-teman tanya aja ya di bagian Q&A gitu. Dan juga buat teman-teman nih yang lagi mikirin buat mulai starting dari mana, kemudian mau ganti karir, mau shifting karir, kayaknya bootcamp ini cocok banget ya teman-teman buat teman-teman ikutin gitu. Karena di samping itu juga lagi high demand gitu ya. Kebutuhannya lagi banyak gitu. Lagi dicari-cari sama industri. Dan juga ya income-nya tentu menarik teman-teman. Ya teman-teman lihat sendiri update sekarang serangan makin canggih, kemudian eh apa namanya? Pola serangannya makin banyak gitu ya. Jadi perusahaan banyak, kemudian talentnya sedikit gitu. Dengan kata lain, teman-teman nih yang lagi starting, yang lagi mau shifting karir, mau ganti karir, itu yang lagi dibutuhin gitu. Bisa kita lihat berbagai industri seperti banking, financial service, kemudian ada healthcare, kemudian ada e-commerce, ya kan, kemudian information technology, government, energy, education, retail, transportation, ya, kemudian entertainment itu pasti pada butuh cyber security yaitu keamanan cyber ditambah dengan aturan dari sekarang nih khususnya di fintech ada OJK yang dimana nanti output dari Merdeka Cyber ini kan mencetak teman-teman menjadi seorang cyber security engineer yaitu sebagai penetration testing untuk sub apa ya sub profesinya gitu ya. Nah, di mana pentest itu bakal dibutuhin dan diwajibkan oleh OJK. Jadi akan terikat ya gitu secara bisnis gitu. Oke. Nggak lama-lama, nggak biar bisa langsung dimulai ya teman-teman. Jadi so persiapin hari ini ambil manfaat sebanyak-banyaknya, gali informasi sebanyak-banyaknya tentang pemateri hari ini, ngebahas tentang SQL injection dengan point of view bug bounty dan penetration testing. Kemudian juga bakal ngebahas tentang peluang karir di cybersecurity buat yang bingung mulai dari mana dan pengen ganti karir dan tips strategi buat mulai dan berkembang di bidang ini kayak gimana. Tanyain aja. Itu sih eh, sambutan dari saya. Dan di sini juga ada mentor lagi, ada siapa namanya? Feby. Halo, Om Feby. Halo, halo, kedengaran nggak Ya, suaranya? oke Om Feby. Boleh kenalin Om Feby? Mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal, kita kenalan dulu. Ini Om Ya, Feby, mentor di Merdeka Cyber, teman-teman. Silakan kenalan. halo teman-teman semua, kenalkan ya, saya Feby sebagai mentor di Merdeka Cyber. Nanti kalau di batch 8, teman-teman ketemu juga dengan saya beberapa kali. Kemudian saya background-nya dari matematik ya, teman-teman. Jurusan matematik, kemudian switch karir ke cyber security. Jadi teman-teman yang eh, mau switch karir juga itu sangat-sangat possible ya, teman-teman ya. Hmm. Kemudian sekarang main job-nya adalah sebagai pentester, teman-teman, konsultan pentester, yaitu memberikan uh, jasa gitu ya, jasa untuk mengetes sebuah aplikasi gitu, Hmm. gitu kali ya. Ya, cukup ya Om Feby. Ya, nanti sampai ketemu nanti ya, Ya, teman-teman di kelas. lebih detail, lebih explore-nya nanti di dalam kelas aja. Sip. Ya, Thank you Om Feby.
Oke Thank teman-teman, you, thank again you. eh nanti bakalan banyak yang di-sharing oleh Mas Latov, termasuk gimana cara mulai dan apa aja challenge-nya, rintangannya yang pernah dihadapi dalam starting karirnya, gitu. So biar nggak lama-lama lagi, eh saya kembalikan ke Mas Lewaldi, silahkan. Oke, terima kasih Mas Danang. Nah, itu teman-teman nanti yang akan jadi instruktur teman-teman di batch 8. Jadi teman-teman tadi saya bilang, saya ingatkan kembali, kita promonya masih terbatas ya teman-teman. Jadi nanti silakan chat saya. Jadi teman-teman yang pernah saya chat itu silakan nanti di chat pribadi aja ke saya. Silakan untuk tanya promonya apakah masih ada. Nanti teman-teman saya arahkan. Jadi, nah untuk biar nggak lama-lama teman-teman, nanti saya langsung untuk mempersiapkan Mas Latum untuk menyampaikan materinya. Dan di akhir sesi, teman-teman akan dipersilakan untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Kita akan kasih waktu teman-teman. Silakan tanya seputar karir maupun seputar bounty yang pernah didapatkan oleh Mas Ratop ini sendiri. Silakan Mas Ratop untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan materi pada malam hari ini. Oke, terima kasih Mas Leo. Mungkin saya share screen ya teman-teman. Ya, Mas Latov siap ya? Siap dong Mas. Siap, aman. Siap. Aman. Yoi. Udah terlihat ya Mas? Iya, terlihat terlihat. Oke deh, sebentar. Oke, sebelum mulai materi pada hari ini, yaitu skill injection, mungkin agar dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat dicerna dengan baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebenarnya udah sering juga mungkin teman-teman di sini yang mendengar skill injection, apa itu skill injection, dan juga sebelum-sebelumnya juga udah ada mengenai webinar mengenai skill injection juga ya teman-teman. Mungkin ya mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dengan celah skill injection ini. Eh, Pertama, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Bladilatov. Saya seorang sekarang penetration tester di salah satu perusahaan di Indonesia. Eh, dari background saya sendiri sebenarnya saya jurusan perhotelan, SMK Perhotelan tahun 2019. Eh, untuk saat ini saya juga sudah memiliki beberapa sertifikasi di bidang cyber security. Beberapanya ada NIS 1 sampai 3, ada cyber security analyst dari CWL, ada CTI 101, ada practical ethical hacking. Terusnya saya mengambil sertifikasi C, diteruskan lagi saya mengambil EJPT, dan yang terakhir adalah EWPTX. Oke, mungkin itu background dan profil dari saya. Kita akan mulai dari materinya. Apa itu skill injection? Secara ini definisi secara singkatnya aja, skill injection adalah serangan keamanan pada aplikasi web yang memanfaatkan kerentanan pada pengolahan input SQL yang tidak aman. Jadi kita bisa memanipulasi SQL tersebut agar attacker bisa mendapatkan database yang ada di web tersebut. Nah, yang penting juga bagaimana sih cara kerja SQL injection itu? Pertama ada yang namanya injecting, kedua decommenting. Ketika SQL error, ketika diinjek kita commenting agar SQL menjadi valid kembali. Dan ketiga itu balancing, gabungan dari injecting dan commenting ini. Selanjutnya, tadi satu injecting atau injection. Cara singkat untuk penyerangan inject itu simple ya teman-teman. Jadi kita hanya menggunakan single quote atau double quote. Tanda kutip tambahan menyebabkan sintak SQL yang tidak valid, menghasilkan kesalahan error. Biasanya ketika kita menemukan parameter, kita taruhin quote, biasanya responnya langsung error tuh.
atau double quote. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya simpel untuk menemukannya. Dan kemudian ada yang kedua, commenting. Kenapa sih commenting ini penting? Menggunakan commenting untuk memulai komentar SQL yang mengabaikan sisa query setelah tanda kutip yang telah ditutup. Ini membantu menghindari kesalahan sintaks yang mungkin terjadi jika ada tambahan query setelah parameter yang disuntikan. Nah, seperti contoh di sini ada parameter ID 1, ketika kita inject tadi menggunakan single quote, biasanya responnya akan menjadi error tuh, atau responnya 500. Jadi kita menggunakan salah satu commenting. Jadi di sini ada beberapa commenting juga, ada yang MySQL Linux style, biasanya yang OS-nya Linux, commentingnya seperti ini, yang Windows seperti ini, tapi yang biasanya dipakai commentingnya seperti ini, SQL comment yang normal. Jadi ketika kita setelah inject kita komen, di respon itu nanti akan balik ke normal page, akan kembali ke normal page. Nanti kita akan langsung tes juga di Boopsheet, maksudnya gimana sih? Nah, ini seperti contohnya. Jadi yang ketiga adalah balancing, seperti gabungan dari injecting dan commenting ini. Seperti tadi yang saya bilangin, ketika ada parameter ID 1, normal page-nya misalkan 200 oke, ketika kita inject menggunakan single quote, responnya akan terkena 500. Ini belum tentu ada SQL injection dulu. Ketika kalau mungkin ada respon errornya, kemungkinan ada. Kalau tidak ada, kemungkinan belum ada kemungkinan ada SQL injection. Nah, gimana sih agar SQL itu valid? Kita tambahin tadi commenting tadi agar menjadi balance, seimbang. Kalau kita ketika kita tambahin balancing, commenting setelah inject dan page-nya kembali normal menjadi 200 oke, berarti di situ ada SQL injection. Seperti itu. Eh, ada beberapa jenis SQL injection juga dan contoh-contohnya. Saya juga udah eh, hampir kayaknya semuanya udah pernah saya temuin dalam celah-celah SQL injection dari in-band, SQL injection, dan out of band. Nah, in-band itu jenis yang paling umum dan sederhana. Penyerang menggunakan hasil dari serangan langsung sebagai bagian dari serangan dalam serangan. Dalam in-band SQL injection, penyerang mengirim perintah SQL yang berbahaya dan hasilnya seperti pesan kesalahan SQL. Biasanya you have an error in your SQL syntax. Biasanya kalau MySQL seperti itu tuh. Langsung ditampilkan kembali kepada penyerang, biasanya direspon. Jenis in-band juga dibagi-bagi. Yang pertama ada error base. Teknik serangan di mana penyerang memanfaatkan kesalahan yang dihasilkan oleh server basis data untuk mendapatkan informasi tambahan atau mengekstrak data sensitif. Serangan ini bergantung pada kemampuan server untuk memberikan pesan kesalahan yang mengandung informasi bermanfaat kepada penyerang. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketika kita memberi payload single quote atau double quote, biasanya direspon akan muncul you have an error in your SQL syntax. Nah, teknik error based ini sebenarnya agak agak sulit dan agak tricky ya teman-teman. Nggak seperti union based. Kalau teman-teman mungkin biasanya di suka manual SQL injection, dan biasanya yang teman-teman lakukan biasanya menggunakan order by, kemudian di union select, itu bukan teknik error based teman-teman. Itu biasanya teknik union select. Nah, kalau teknik error based ini berbeda. Saya pernah mengambil referensi dari nakanosec.com. Tutorialnya sangat bagus di sini. Karena teman-teman banyak juga yang bilang referensi SQL injection dari mana sih Mas Lato? Biasanya seperti itu. Saya biasanya dari sini nih awalnya dari dulu. Di-upload dari Nakanosec tentang error based ini. Nah, yang kedua, union based SQL injection. Penyerang menggunakan operator union untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih perintah SQL yang berbeda. Salah satu metodenya yaitu tadi order by clause atau menambahkan kolom tertentu hingga terjadi kesalahan seperti yang biasa mungkin teman-teman di sini lakukan. Kalau manual SQL injection order by 5 sampai kita cek kolomnya, ketika error berarti sampai di situ kolomnya. Dan langsung dilanjutkan menggunakan teknik union select. Nah, ini tuh bukan teknik error based, berarti ini tuh teknik yang bernama union based. Jadi berbeda error based dan union based. Ketika biasanya teman-teman nemu, wah udah
nemu error SQL nih. Kok di order by nggak bisa, di union select nggak bisa, berarti itu tidak ada teknik union based di situ teman-teman. Nggak ada tipe SQL yang bertipe union based. Salah satu contohnya seperti ini, select name email from user where ID, ketika di mana ID sama dengan satu, dan pilot query SQL injection union I'll select username password from admin. Maksudnya adalah ketika kita menselect username dan password dari username password kolom dari table admin. Jadi ini salah satu untuk mengambil username password pada kolom admin yang sampel sebagai contoh query. Saya juga ada beberapa manual SQL injection di YouTube saya sendiri. Saya mereferensikannya di pada teman-teman juga untuk belajar juga untuk yang mau mendalami lebih dalam union based ini. Nah, yang kedua ada inferential blind SQL injection. Pada jenis serangan ini, penyerang tidak melihat hasil langsung dari serangannya. Mereka mengirim perintah SQL yang akan mengeksploitasi celah keamanan, tetapi tidak melihat hasil langsung dari serangan tersebut. Jenis inferential dapat dibagi lagi menjadi dua. Nah, maksud dari blind SQL injection ini, jadi tidak ada error yang dihasilkan pada saat direspon biasanya. Jadi, kenapa dinamakan blind? Jadi buta di sini. SQL buta, jadi tidak ada respon error, SQL error, atau error lainnya pada saat kita menginjek di parameter tersebut. Biasanya kita melihatnya menggunakan content length atau ukuran page pada respon tersebut. Salah beberapa contohnya dari blind SQL injection ada Boolean based SQL injection. Nah, SQL injection ini biasanya banyak sering ditemukan di web-web udah sekelas-kelas besar, kemungkinan yang ditemukan hanya Boolean based biasanya teman-teman. Atau kemungkinan juga time based. Kalau web-web besar kebanyakan udah jarang ketemu seperti error based maupun union based. Pada serangan ini, penyerang memanipulasi pernyataan SQL dengan menyisipkan kondisi boolean seperti and atau or. Biasanya tuh untuk mengeceknya. Dari query SQL untuk mengekstrak informasi dari basis data secara bertahap. Serangan ini tidak bergantung pada pesan kesalahan yang dihasilkan oleh server basis data, tetapi memanfaatkan logika boolean untuk mendeteksi kebenaran atau kekeliruan dari pernyataan SQL yang dieksekusi untuk mengekstrak informasi dari database. Nah, jadi tidak muncul pesan kesalahan, pesan error, atau pesan direspon di page tersebut tidak ada SQL error. Jadi kita mendeteksinya itu dengan cara melihat biasanya itu untuk boolean itu content length atau ukuran page pada URL tersebut. Salah satunya payloadnya seperti select from user with ID sama dengan satu, dan satu sama dengan satu, dan satu sama dengan satu, karena satu sama dengan satu adalah pasti benar, nggak mungkin satu sama dengan dua karena satu sama dengan satu. Jadi page akan 200 oke, kemungkinan besar pasti kalau ada celah boolean based SQL injection pada parameter ID. Kalau kita ubah satu sama dengan dua, page otomatis langsung berubah menjadi 500 error. Karena satu itu sama dengan satu, bukan satu sama dengan dua. Sebagai contohnya seperti itu. Saya juga merefleksikannya di YouTube saya sendiri, ada saya mengupload simple boolean based blind teknik. Yang kedua, dari blind ada time based SQL injection. Pada serangan ini, penyerang manipulasi pernyataan SQL untuk memperlambat waktu respon dari server dengan menambahkan fungsi wait for atau sleep. Jadi ketika kita menyerang menggunakan time based, biasanya teman-teman suka mungkin nemu SQL injection yang wah, nge-retrieve database-nya atau ngedapetin database-nya lama nih, satu satu. Nah, karena itu celahnya time based teman-teman. Jadi membutuhkan delay agar SQL ini menjadi valid ketika diinjek. Biasanya fungsinya menggunakan wait for delay. Wait for delay itu biasanya untuk uh, query pilot untuk MS SQL atau Microsoft SQL Server, atau sleep. Sleep biasanya untuk MySQL yang sering ditemukan. Contohnya seperti ini. Ketika ID, di mana ID sama dengan satu, parameter ID, dan sleep 5. Jadi maksud dari sleep ini
akan page itu akan sleep atau delay atau tidur selama 5 detik, baru page itu keluar. Jadi seperti itu. Nah, saya juga banyak di sini merefleksikannya dari YouTube saya sendiri juga. Ada beberapa MySQL, Embedded SQL Injection, ada Postgre juga, ada Oracle juga, ada ketika kita mendelay menggunakan delay, web page-nya akan ke-reflect 3 kali. Misalkan saya suruh page-nya tidur selama 5 detik, jadi dia akan ke-reflect 3 kali dari web servernya. Jadi dia akan tidur selama 15 detik. Nah, yang terakhir adalah yang biasanya jarang ditemukan, tapi saya pernah menemukannya, alhamdulillahnya, yaitu out of band SQL injection. Jenis serangan di mana penyerang menggunakan komunikasi lain selain standar HTTP untuk mengekstrak informasi dari basis data. Dalam serangan ini, penyerang tidak bergantung pada respon langsung dari server basis data, tetapi memanfaatkan sumber daya eksternal seperti protokol DNS atau HTTP untuk mengirim atau menerima data. Berikut adalah 2 metode umum yang biasa digunakan dalam serangan out of band SQL injection. Nah, jadi kita menyerangnya melalui, waktu itu saya pernah menemukannya menggunakan DNS Group Collaborator seperti ini. Ini saya sudah temukan sendiri di eh, waktu itu di YouTube saya juga sudah pernah saya upload. Jadi dalam metode ini penyerang memanfaatkan kerentanan di aplikasi web untuk mengontrol atau memanipulasi permintaan DNS yang dibuat oleh server basis data. Penyerang menyusun payload yang menyebabkan server basis data melakukan komunikasi pada server DNS yang dikendalikan oleh penyerang. Dengan cara ini, penyerang dapat mengekstrak data basis data melalui pemerintahan DNS. Nah, waktu itu saya menggunakan payload seperti ini. Jadi payload seperti ini itu khususnya pada query select name from v database adalah query untuk mengambil current DB dari Oracle, dari web tersebut. Karena ini khusus query khusus Oracle, teman-teman. Select name from v database. Ini query khusus database Oracle untuk mendeteksi bahwa itu Oracle dan mendeteksi current DB-nya. Saya menggunakan DNS Group Collaborator di sini, teman-teman. Ini saya juga mereferensikannya pada YouTube saya juga, dan saya juga pertama lihat dari Portsfigure sendiri itu sendiri. Nah, pilot dimulai dengan sebuah XML di sini, XML version yang menyatakan sebuah dokumen XML dengan versi 1.0 dan pengkodean UTF. Ini diikuti oleh definisi DTD, Document Type Definition, yang mengandung entity eksternal. Pada bagian ini ada referensi alamat URL eksternal yang disisipkan menggunakan pernyataan SQL. Nah, jadi kita mensisipkan SQL di alamat URL DNS ini, teman-teman. Jadi ketika kita send nanti dia akan kirim balik berupa eh, current DB dari database Oracle itu sendiri. Untuk fullnya bisa langsung ke YouTube saya di sini. Mungkin dari saya teorinya sampai situ aja. Selanjutnya mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita langsung praktekkan nih, Mas Danang. Di langsung akses funlab.tofla.id. Mungkin teman-teman bisa akses juga. Oke, Fullenlab, tofla.id. Dan nih udah kebuka. Oke, seperti yang tadi di materi, ini sangat penting. Tadi yang mengenai injecting, commenting itu sangat penting, teman-teman. Maksud jangan terlalu dianggap remeh, karena ini adalah salah satu yang agar SQL itu ada celah SQL apa tidak pada parameter tersebut. Saya menggunakan teknik ini juga bukan di maksudnya website-website yang jelek atau maupun kurang. Saya menggunakan teknik ini juga pada saat saya menginjek salah satu web crypto exchange di Indonesia, salah satu website terbesar crypto exchange di Indonesia. Tadi kayaknya ada yang kerja juga di situ. Hmm. Jadi saya injeknya menggunakan teknik ini dulu pertama untuk mendeteksinya, teman-teman. Hmm. Dan selanjutnya saya bypass sendiri WAF-nya.
itu dengan tingkat yang lebih advance lagi nantinya. Mungkin teman-teman bisa buka webnya, habis itu langsung kalau teman-teman punya Boopsheet bisa langsung buka Boopsheet langsung ya teman-teman. Kita melakukan apa sih tadi yang injecting dan commenting ini maksudnya. Kita bisa buka yang tadi yang halaman yang find the password ini teman-teman. Find the password klik aja. Ini kita langsung intercept aja di sini. Nah, langsung keluar biasanya kan. Nah, di sini udah keluar master respon di sini. Nah, inject tadi ada dua teman-teman kan yang saya bilang tadi di awal ada menggunakan single quote dan double quote. Ketika kita inject menggunakan single quote, nah di sini web page menjadi 500 internal error. Ini bisa dikatakan ada SQL, bisa juga tidak dikatakan tidak. Jadi agar menjadi valid lagi, kita harus tadi kita harus validin dulu SQL-nya. Menggunakan apa? Menggunakan commenting agar SQL-nya menjadi valid kembali. Kalau SQL menjadi valid kembali, berarti di sini ada tanda-tanda celah SQL injection. Ketika kita menambahkan commenting, seharusnya page menjadi normal. Nah, di sini page menjadi normal, berarti di sini sudah dipastikan ada celah SQL injection. Gitu teman-teman. Jadi cara mendeteksi SQL injection secara cepat, singkat, dan yang pasti ini adalah teknik yang eh, bisa digunakan dalam menghunting bug bounty atau ketika kita pentest seperti itu. Nah, mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau ngetes dulu web ini, ada yang bisa dapetin DB-nya dari sini, mungkin mungkin bisa di komen kalau yang bisa dapetin DB-nya nginjek parameter search ini menggunakan SQL Map. Saya merekomendasikan menggunakan SQL Map, teman-teman. Selain tools SQL Map, biasanya tools apa aja tuh, Top? Oke, Sepengalaman. pengalaman saya Mas, dulu sih zaman-zaman banyak ke SQL injection mungkin yang terkenal adalah Hafiz ya Mas ya. Hafiz Tool, yang Hafiz, di Windows. Hafiz tuh alat-alat tulis yang paling enak lah, udah Iya. bunyinya juga mantep kan. Eh, ya sampai sekarang sih SQL Map sih kalau Ada menurut WebDAV. ya web dev. Mungkin teman-teman di sini udah bisa yang inject. Mungkin yang bisa nginjek DB-nya bisa komen teman-teman. DB-nya ada apa isinya? Nama DB-nya bisa bisa komen. Saya izin minum sebentar Mas Danang. Oke, sambil nunggu teman-teman. Jadi Broom Suite ini semacam tools mandatory ya. Kalau kami tuh di Bootcamp Merdeka Cyber mewajibkan ya teman-teman untuk bisa, selain bisa juga tentu bisa paham cara menggunakan Broom Suite. Karena day to day sebagai penetration tester atau di ranah cybersecurity itu apa ya tools yang keseharian dipakai sih teman-teman gitu. Tentu nanti di bootcamp akan dibimbing dari nol sih, dari awal gitu. Jadi ada Pursuit Professional. Sebenarnya tools lain itu eh, ada OABZAP ya. Iya benar Mas Danang. Ya. Tapi untuk capable-nya, eh kalau saya sih pakainya Pursuit ya, karena Sip. banyak apa ya add-ons gitu kayak extender yang Benar. lumayan ngebantuin kita dalam bekerja ngelakuin pentest itu sendiri gitu. Ini ada extender SQL Py ya Mas Latov. Iya ini saya Hmm. eh, Boleh dijelasin tuh Mas Latov apa itu? ini sebenarnya sama aja sih teman-teman. Jadi kita menginjek dari
menginjek SQL injection menggunakan SQL map, tapi dari Bootstrap ini nanti Bootstrap dijalanin. Ketika API-nya di running, nanti eh, Oh, kita gitu. taruh aja langsung ke, kalau ini kan nggak saya aktifin SQL-nya, Ya, nanti bisa langsung, proksinya ya, ada proksi ya dia. ya benar. Nanti ketika kirim aja ke sini nanti bisa langsung di running. Hmm, Seperti itu sih. I see. Ya, Sip, Bootstrap lanjut, lanjut. Pro-nya nih, ini kayaknya masih sisa yang kemarin nih. Ada salah gitu, aduh. Ya, Ada yang pernah diinterview nggak malah toh? aduh tahu. Aduh, Research-nya masih nyangkut di sini. Teman-teman mungkin ada yang ini teman-teman apa? Yang injek ini udah dapat DB-nya belum? Ya, rentan di sini rentan Boolean based dan Union based. Oke, Mas Rizal udah dapat nih. Mantap, mantap. wih mantep Mas Rijal. Ada lagi kah yang ini yang nemuin ini sebenarnya masih masih tingkat easy ya teman-teman, masih tingkat simple. Ini Ini hitungannya masih basic ya, Tof ya? iya masih basic kok. Masih basic Nah, Mas, nggak ada WAF, nggak ada apa-apa ini. Tapi ada sedikit trikinya ini. Tof ada yang nanya, Farhan Maulana, mau Oke, izin tanya dong untuk web yang full SQL, kan kalau dikasih kutip akan 500 responnya ya. Nah, semisal dikasih balancing itu tetap 500 gimana ya? Tapi pas ku masukin SQL map ada pilotnya, tapi dia nggak ngeluarin database ya. Kira-kira gimana ya? Kita coba. oke. Di SQL Map ada pilotnya, maksudnya gimana tuh Mas? Di SQL Map Mungkin terbaca. cara ini ya nge-replicate ke SQL mapnya itu butuh butuh dijelasin. eh, Gimana tuh maksudnya? Tapi pas aku masukin SQL Map ada pilotnya. Ada pilot apa nih Mas? Nah, udah terinjek kah? Terbaca di ini kah? Di SQL Map kah? Atau dia dia nggak ngeluarin database karena berarti ini udah terinjek kan teman-teman di Mas Farman? Oh, sudah keinjek ya. Sudah keinjek tapi nggak ngeluarin database-nya. Nah, itu berarti harus dicek tuh Mas menggunakan biasanya verbose min v6. Jadi di responnya kenapa tuh bisa tidak ngeluarin? Biasanya entah di filter dari backend-nya, ada filter dari backend-nya. Kedua, ada blok dari firewall-nya. Seperti itu Mas. Apakah error 500 akan muncul di semua tipe SQL injection atau cuma di error based SQL injection aja? eh Tergantung teman-teman. Nggak nggak hanya error based. Eh, Kalau kalian injek di sini 500, tetapi di sini tidak terdeteksi error based. Kalau kalian berhasil injek di sini itu terbaca Boolean dan Union. Jadi nggak cuma di error based aja. Bang, boleh bagi link apa tuh Mas? WAF itu sendiri akan otomatis memblokir teknik-teknik SQL injection kan Mas? Iya pasti. Dia akan memblokir query-query yang menganggap sensitif atau berbahaya. Eh, Mungkin kita langsung praktikkan aja bagaimana mendapatkan database dari web ini ya teman-teman. Karena tadi ketika kita udah inject menggunakan code 500 error dan kita commenting menjadi 200. Berarti di sini ada kemungkinan SQL injection. Kita langsung copy URL-nya saja. Kita coba langsung di SQL map.
Nah, ini biasanya command yang selalu saya rekomendasikan untuk menginjek terutama di SQL injection. Oke, ini biasanya yang saya gunakan di teknik SQL injection, teman-teman. Mas Latov, itu katanya ada nggak kelihatan Oke, ini teksnya. udah ke zoom kan ya? Kurang dikit lagi tuh kayaknya. Oke deh. Nice. Nah, di sini biasanya pilot yang komen yang saya biasa gunakan adalah min DBS. DBS ini pasti untuk mengegit database. Ini command dari SQL Map untuk mengegit database. Yang kedua, risknya level 3. Risknya 3 atau jadi tingkat resiko atau tingkat advance untuk memfudging lebih lebih besar lagi kemungkinannya untuk mencari SQL injection itu. Jadi saya saranin menggunakan risknya level 3 langsung. Karena ini maksimal dari risk adalah level 3. Kalau menggunakan level 1 atau level 2 biasanya ada pilot-pilot fuzzingan SQL map Hmm. yang tidak terbaca dan akhirnya tidak menjadi full. Jadi yang direkomend itu sintaksnya yang seperti ini ya. Min DBS, RIS 3, level 3. Ya, benar Mas Nang. Oke. Eh, dilanjut dengan level 3 juga untuk memperadvance lagi tingkat fuzzingnya lagi agar pencarian SQL injection-nya lebih advance lagi. Dan terakhir adalah temper. Temper yang saya gunakan biasanya between. Temper ini biasanya untuk membypass beberapa validasi atau filter dari SQL injection yang ada di parameter. Nah, between ini fungsinya untuk menggantikan validasi dari tag biasanya. Dari tag seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia menggunakan between nanti digantikan. Nah, setelah itu kita inject. Di sini terjadi kena 403 403 potential permission problem detected access denied. Terjadi 403. Ini kalau kita lanjut terus eh, bukan kemungkinan besar lagi, udah pasti nggak bakal vulnerable. Apa sih penyebabnya biasanya? Kita cancel lagi, kita menggunakan eh, kita menggunakan min v6 yang tadi saya lihat jelaskan atau verbose. Verbose min v6 ini fungsinya untuk melihat respon yang ada di SQL map. Seperti tadi ada yang bertanya kan kenapa database-nya nggak keluar atau kenapa sih responnya kenapa nih bisa jadi nggak keluar database atau terjadi error atau apa. Karena kita nggak tahu kan cara analisisnya. Jadi analisisnya kita menggunakan verbose min v6. Jadi agar kita tahu apa nih yang membuat error. Nah, kita cek di sini. Pada request ini yang tadi di book sheet ini di sini SQL Map menggunakan user agent agentnya yang bawaan dari SQL Map. Nah, WAF biasanya salah satunya ngeblok user agent yang tidak jelas seperti ini teman-teman. Oke. Jadi Jadi by default itu SQL Map bakal pakai user agent ini ya. Kalau ya misalkan benar. nggak di custom ya, gitu ya. Benar. Oke. Kalau tidak di custom jadi SQL Map Itu akan ya teman-teman. Ya. menggunakan user agent SQL Map. Jadi inilah yang biasanya terjadi error. Nah, ini sebenarnya proteksi WAF-nya masih versi gratisan ya yang saya punya, Mas. Jadi ngebloknya hanya dari user agent-nya aja karena user agent-nya terdeteksi tidak jelas ini. Nah, Hmm. lihat di sini langsung ke 403 dari Cloudflare. Ini penting sih. Kadang tester tuh ketika nemu 403 Forbidden gini udah hopeless aja tuh Mas Latov kan. Iya, Oh ternyata benar. itu ya eh, lesson learn-nya bahwa di user agent-nya perlu di customize. Iya, benar Mas Danang. Jadi Oke, oke. biasanya orang udah pada, wah, ada WAF-nya nih. Sebenarnya firewall Cloudflare masih sebagai versi gratisan ya, bahasa bahasa kasarnya masih versi gratisan ini seperti saya. Jadi sebenarnya masih bisa diakalin, nggak perlu kita mengeksploit, membuat temper seperti yang biasa saya buat. Jadi kita menggunakan user agent langsung dari
ini copy dari langsung bullshitnya aja. Kita tambahin min v6-nya hilangin aja. Kita tambahin min pin user agent. Nah, kalau ketika ada user agent, request ini jadi menjadi jelas. Kita lihat lagi menggunakan min v6 deh, agar terlihat apa bedanya. Nah, sebentar ini udah tereject, udah SQL sudah berjalan. Kita Ctrl C dulu aja. Kita cek lagi di sini. Ketika nge-get request menggunakan, ini yang tadi. Bukan, kan. Nah, ketika kita inject menggunakan yang user agent-nya tadi kita sudah custom menggunakan yang Mozilla ini, langsung responnya menjadi 200 oke. Udah tidak terblok oleh WAF. Jadi ini sudah berhasil. Jadi WAF tidak membaca bahwa user agent user agent yang jelas yaitu Mozilla, langsung dari Mozilla. Nah, kita Ctrl C, kita hapus min 6. Oke. Kita langsung enter aja berarti. Di sini SQL pasti nyari dulu. Tof, kalau kondisinya pakai temper random agent gimana tuh, Tof? Nah, kalau menggunakan random agent sebenarnya itu hampir sama sama user agent. Bedanya kan ini random agent, berarti agentnya random. Jadi bisa yang dipakai Mozilla, bisa Fire, bisa Oh. bukan Mozilla, bisa Chrome. Jadi Heeh. eh, random. Jadi bedanya Heeh. itu aja sih. Kalau user agent langsung kita custom sendiri. Jadi menggunakan yang biasa kita pentest. Biasanya saya pentest di Mozilla. Jadi kita menggunakan user agent Mozilla aja yang terlihat jelas di Bubsit 200 oke. Hmm. Oke, siap. Aku siapa? Untuk temper itu rekomennya pakai between atau space temper to space yang membuat validasi fuzzing. Saya saranin untuk kalau untuk B password tergantung WAF-nya ya. Ini kita yes dulu. WAF yang paling tebel sepengalaman apa tuh, Tof? Biasa yang WAF paling tebal biasanya ada di Akamai. Salah Akama satu. itu nyebelin ya. Karena Akamai juga kan dipakai di rata-rata di perusahaan-perusahaan besar, WAF-nya rata-rata Akamai itu. Karena Oh. emang udah eh, terpercaya sih. Hmm. Kayaknya terpercaya jadi emang pasti dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Kalau Cloudflare, Cloudflare udah sering juga banyak ya. oh udah sering dijebolin sama laptop. Oh iya lah. Ini sebenarnya tadi jangan di yes dulu teman-teman ya. Ini database-nya mendeteksi Apache Derby. Karena database-nya menggunakan MySQL, harusnya jangan di yes nih, di no harusnya tadi. Tadi saya pencet yes. Kita ulang-ulang aja. Atau bisa langsung di forcing menggunakan eh, command min di BNS sama dengan MySQL. Tof, pernah bikin script temper sendiri nggak? Ya, pernah Mas. Pernah. Itu basic-basic itu gimana sih sepengalaman Latov kalau bikin kayak gitu terus ketemu kondisi seperti apa gitu? Ada Pertama, kebutuhan bikin temper sendiri? sebenarnya untuk membuat temper saya juga ini sih, karena dari dulu kan kayak SQL injection udah mulai wave banyak dan terblokir mulu. Eh, Hmm. Satunya ketika saya menemukan SQL injection pada di salah satu tadi yang saya sebutkan crypto exchange terbesar di Indonesia. Nah, jadi dari situ SQL injection saya menggunakan teknik yang ini tadi teman-teman, injecting dan commenting. Tapi ketika saya inject menggunakan SQL map, eh, tidak kebaca apa-apa tuh, dia menemukan apa-apa. Jadi waktu itu saya agak sedikit mengecek menggunakan analisis dulu tadi menggunakan min v6 seperti tadi responnya apa aja karakter yang terblok, dicek di bullshit lagi. Setelah itu kita custom di menggunakan Python, pemrograman Python. Jadi harus beberapa ngerti sederhana menggunakan pemrograman Python ini karena Hmm.
pembuatannya menggunakan pemrograman Python dari untuk Tempera itu sendiri. Wajib di Python kah? Iya, wajib di Python Mas, karena SQL Map itu kan 100% menggunakan Python. Hmm. Oke, oke, oke. Nanti di materi juga ada tuh namanya Hack Ops Python for Cybersecurity. Jadi ada materinya tuh. Tok. Oh, Mungkin bisa tuh Om Feby kita bikin mini projectnya, bikin temper ini ya, di SQL Mob tuh. aduh. Boleh, boleh, boleh. Nanti dibantu Om Tapi Nathan. dengar-dengar top temper yang dimiliki laptop bikin sendiri nggak dijual tuh katanya. Iya Mas, banyak yang nawar itu di Twitter, Telegram. Berapa tuh paling high price tuh? Kemarin nawar 500 USD Mas. 500 USD. USD Ya, nggak dilepas top. enggak Mas ya, sayang aja Mas. Nah, di sini langsung terbaca database teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu cara penginjekannya, penginjekan dari SQL injection. Seperti itu sih. Mungkin Oh, nanti ada sesi itu top bikin temper sendiri top. Seru tuh. serem Mas itu Mas. Ah, serem itu ya. Biar teman-teman mengeksplorasi aja ya. Yang penting kita udah kasih dasar-dasar ya. Sampai intermediate. Open jasa joki racik temper nggak Mas? Untuk saat ini belum Mas. Karena emang ini sih Cloudflare juga sekarang kayaknya udah validasinya udah semakin berat juga saya lihat. Jadi ada beberapa web Cloudflare yang sudah tidak terbypass, makanya waktu itu saya udah update juga temper saya yang versi 2 dan itu hanya ke bypass sedikit aja dan masih ada yang masih belum bisa ke bypass. Karena kayaknya semakin lama Cloudflare memvalidasi lebih dalam lagi sepertinya sih dari pihak Cloudflare-nya. Untuk bisa bikin temper sendiri, skill apa yang dibutuhin selain misalkan programming language ya kayak Python gitu. Ada skill set lainnya nggak? Contohnya apa gitu? Pasti Apa Mas. perlu logiknya kah? Apa perlu apa Nah, gitu? itu yang paling penting sebenarnya logiknya sih sebenarnya. Karena kalau kita nggak ngerti logiknya nanti eh, jadi nggak bakal bisa masuk, nggak bakal bisa buat Hmm. bagaimana nih ngebuat cara programnya bekerja, tempernya bekerja, Hmm. atau query-nya yang terblokir bekerja. Seperti itu Mas. Jadi Hmm. logiknya sangat penting, terutama pada logiknya dulu. Jadi Hmm. logiknya udah ngerti, sistemnya udah ngerti, jadi kita tinggal langsung buat aja ibarat seperti itu sih. Hmm. Yang nggak kalah penting fundamental dari database-nya ya berarti ya. Benar Mas, Iya, kan masing-masing database beda tuh. beda-beda. Ya. Apalagi kan eh, perbedaan database juga mempengaruhi ya teman-teman karena sistem bypass itu beda-beda. Misalkan bypass, saya membuat temper bypassnya, query-nya khususnya MySQL. Ketika ada menemukan database-nya Postgre atau Oracle itu nggak pasti nggak ke bypass. Di WAF-nya terbypass, cuma dari backend SQL-nya bahwa query ini tidak valid. Ada perbedaan tipe bypass. Jadi dalam MySQL, Oracle, Postgre seperti itu. Hmm. Jadi Oracle menganggap ini query-nya tidak valid. Hmm. Itu sih. Oke, oke, oke. Udah sih mungkin praktiknya sampai sini aja, Mas. Udah cukup. Oke, mungkin kita Q&A ya, paralel nih sambil mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lainnya dari teman-teman. Hmm. Ya, Hmm. teman-teman, ini seru banget ya teman-teman untuk materi pada malam ini. Jadi banyak sekali pembelajaran. Jadi kalau teman-teman biasanya langsung pakai SQL Map itu untuk melakukan pilot dan tidak tembus, nah, biasanya ada jadi kesalahan di query-nya. Nah, ini tadi udah dipraktekin juga apa aja user uh, apa namanya user agent-nya ya atau juga pakai random agent juga bisa. Cuman biasanya lebih praktis sama Mas Latop itu pakai user agent ini yang diubah gitu kan. Dan Benar. tadi ya uh,
tempernya yang kunci utama di tempernya nih. Jadi teman-teman kalau malas laptop nggak bisa buka jasa raciknya, teman-teman mungkin bisa sedikit-sedikit belajar untuk logiknya itu di YouTube. Nah, teman-teman ada beberapa YouTubers yang dia memberikan dasar basic untuk meracik apa namanya tempernya. Tapi memang tidak sehebat Mas Ratop. Tapi tidaknya teman-teman punya pandangan sendiri seperti apa sih jalannya atau membypass melalui em, apa namanya temper itu sendiri. Nah, sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk promo di Merdeka Cyber ini masih berlaku teman-teman dan ke depannya nanti dalam materi yang nanti akan dijalankan atau nanti kan setelah Lebaran ya kalau nggak salah itu nanti kita akan mengundang bug hunter terkenal ya, salah satu mungkin teman-teman kenal Ruth Bakar ya. Jadi Ruth Bakar nanti akan mengisi materi selanjutnya di session selanjutnya yaitu di Merdeka Cyber di bulan Juni ya nanti kurang lebih. Lebih tepatnya Oh, menjadi mentor di oh Merdeka mentor. Cyber. Nah oke Iya, teman-teman. Jadi mentornya langsung teman-teman. Jadi bukan pengisi acara. Jadi Ruth Bakar nanti akan menjadi mentor di Merdeka Cyber. Nah ini jadi poin plus teman-teman. Jadi teman-teman belajar dari ahlinya langsung teman-teman. Jadi hmm. kalau teman-teman punya LinkedIn, teman-teman bisa cek LinkedIn-nya Abu Bakar, Ruth Bakar. Itu dia spesialis, bisa dibilang spesialis Bug hunter bug banget ya. hunting. Nah, dia punya pilot-pilot sendiri untuk menemukan vulnerability gitu kan. Nah, jadi nanti akan menjadi mentor di Merdeka Cyber ya teman-teman. Jadi teman-teman dengan harga yang dibilang cukup murah, teman-teman punya mentor yang skala surut bakar. Iya. Teman banyak banyak belajar ya. Jadi Jadi, selain Mas Danang punya riwayat sebagai bug hunting juga, sebagai IT konsultan juga, punya Ruth Bakar yang spesialis bug hunting. Jadi banyak lagi nilai plus-plus yang nanti akan teman-teman dapatkan di Merdeka Cyber. Silakan dari iya. teman-teman japri saya sendiri atau nanti teman-teman bisa tanya juga. Dan saat ini kita buka Q&A ya. Jadi pertanyaan teman-teman dibacakan atau boleh open cam, open mic, Mas. Open mic boleh? Oke, teman-teman, kita akan buka pertanyaan mungkin Perkenalkan dulu. dalam beberapa Halo, menit, nggak panjang juga ya. Jadi kita akan nanti pilih random kalau yang di chat gitu kan. Nah, untuk di open mic, silakan teman-teman raise hand-nya. Nanti kita akan bukakan mic-nya yang raise hand pertama. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan di raise hand Ini yang untuk susah-susah nanti bisa dijawab Mas Danang ya Mas. ya, oke, nggak apa-apa. Kita kita namanya di sini sharing session ya. Jadi Mas Danang senior kita semua, jadi eh, bisa dibantu lah gampang gitu kan. Jadi Iya, teman-teman iya. silakan untuk resen pertanyaannya seputar karir juga boleh, seputar apalagi SQL injection ini teman-teman. Itu akan menjadi poin plus. Silakan teman-teman, udah ada yang resen belum? Resen gimana ngeliatnya? Bentar. Belum ada. halo, Halo. Oh Mas Abi, silakan Mas Abi untuk pertanyaannya Mas Abi. halo, Mas Danang, Mas Leo, Mas Feby, sehat-sehat ya. Ketemu lagi nih Mas Abi nih. Ih, jumpa lagi nih. Mantap. Ini eh mungkin pertanyaan lebih ke ini kali ya, ke training ya. Di Merdeka Cyber kan saya sendiri alumni ya dari tim Merdeka, dari batch berapa tuh saya lupa deh. PS5 kita. Dan gini, Mas Danang sama teman-teman sekalian, eh di cyber security khususnya di pentest itu kan selalu ada update-update terbaru ya. Nah, di Merdeka Cyber sendiri untuk teman-teman yang lulusan alumni alumni ya, apakah akan ada training tambahan atau training lah tentang metode-metode baru? Eh, itu aja Mas Danang sementara. Thank you Mas Danang. Om Leo, thank you. Thank you, thank you. Om Feby. Bah, ya, ya, ya. Oh, gimana, gimana?
Oke, mungkin sedikit nambahin untuk di Merdeka Siber sendiri lah saat ini masih fokusnya di bootcamp 2 bulan ini, 8 minggu teman-teman. Ya, yang mana nanti batch 8 akan mulai di awal bulan ya, gitu. So far belum ada kegiatan seperti batch apa ya, bootcamp lainnya ya. Maksudnya bootcamp baru gitu. Walaupun saat ini kita lagi proses eh pembuatan silabus untuk bootcamp di sisi Blue Team ya gitu. Jadi saat ini lebih fokus di ini bootcamp 2 bulan sama yang training in-house itu sendiri gitu. Itu sih Mas Abi. Nanti kalau ada update paling akan kita sampaikan di grup yang khusus alumni itu Mas Abi. Oke, oke. Terima kasih, Mas Hmm. Danang. Ya. Mungkin Om Feby Oke, ada menambahkan. terima kasih. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya Mas Yompi ya, Yompi underscore ini, underscore 17 OFC. Silakan untuk open mic. Ya. Blue Team rencananya build CM kah? Sebetulnya di materi Halo, nanti di batch 8, di batch halo Mas, 7 ini dengar pun suaranya Mas? kedengeran. Silakan Ya, silakan. Oh, ya, oke. Mau nanya nih Mas, memang kan saya baru mau belajar editing PPS. Nah, Ya. yang tadi saya agak menarik itu kan ikut daging itu materinya di temper. Nah, kalau untuk mempelajarin logik cara kerja si temper ini bagaimana ya? Nah kan kalau misalnya lihat dari di situ itu atau dari YouTube itu kan macam kan. Hal apa sih yang mau memang jadi yang menarik sih untuk yang dipelajarin logik itu? Ya, jadi saat oh ini ya langsung nge gitu dan di logik jadi bisa langsung coba-coba untuk si tempernya gitu. Mas Latov? Halo Mas, ya Mas. Ya. Em, Pertanyaan seputar logik dari temper itu sendiri gimana sih? Oke, nah, seputar logic tempernya ya Mas ya. Itu tergantung dari karakter-karakter apa yang diblok ketika kita mengetes menggunakan bullshit ini. Pertama kita kan ngetes manual menggunakan bullshit seperti ini nih manual. Jadi kita cek nih biasanya kalau karakter-karakter seperti ini udah pasti diblok sama WAF nih. Jadi kita racik dulu dari sini. Apa yang ngebuat diblok eh, karakter union kah, select kah? Ketika karakter itu diblok, bagaimana caranya sistem logika seperti ini agar kata select ini eh, terbaca oleh database tetapi melewati security WAF itu sendiri. Karena kalau select ini udah pasti keblokir sama WAF. Mungkin salah satunya ada teknik seperti ini, menggunakan tag di dalam. Ketika backend-nya itu biasanya ngefilter validasi dari tag. Eh, Ketika kita masukkan select seperti ini, WAF nggak ngebaca nih. Ini karakternya nggak berbahaya bagi WAF. Tapi eh, pada backend terbaca atau tidak pada SQL-nya. Karena karakter ini bisa aja invalid. Dari backend juga nggak bisa ngebaca bahwa ini adalah kalimat kata select. Jadi logika seperti itu. Bagaimana caranya ngebuat kata select ini terbaca seperti ini pada backend, tetapi kata select ini terlewatkan oleh WAF atau tidak terdeteksi oleh WAF. Seperti itu. Seperti logika Mas Danang. Oh, berarti secara logik itu kita coba untuk ngakalin ya. Ya, Gimana caranya gitu ya. Berarti kayak kalau simpelnya itu kan kalau di ngoding biasa itu kan nggak bisa pakai spasi harus pakai underscore gitu ya. Ya itu berarti ya. benar Mas. Oh, ya. Tapi itu rata-rata pakai Python semua berarti ya? Dalam Python ya? Apa Mas? Mohon maaf kurang terlalu. Ya, untuk ini, untuk pembuatan template-nya berarti memang harus Python ya? Oh iya benar, harus Python karena SQL Map sendiri kan menggunakan full Python ya Mas. Dan Hmm. temper SQL Untuk juga rata-rata Python eh, ya. menggunakan Python. Jadi Berarti untuk isi template-nya itu berarti harus cukup lengkap ya? Atau memang sesuai kebutuhan? eh, itu tergantung dari kebutuhan sih biasanya.
Berarti bisa diupdate gitu ya. Iya, kita harus cari logika lagi tuh bagaimana caranya tadi yang saya jelasin agar terlewat oleh WAF dan terbaca oleh SQL-nya. Nah, itu biasanya yang Hmm. agak susah. Nah, yang paling sulit ini Mas, case-nya apa gitu? Kalau pengalaman Mas ya. Eh, Pengalaman saya eh, Hmm. yang baru-baru ini sih Mas, karena Cloudflare sekarang terlalu memblokir semua karakter-karakter sensitif yang bahkan yang sudah saya validasi juga agar ini ibarat kata select ini nggak bakal kebaca dari database. Saya buat seperti itu misalkan. Jadi nggak bakal kebaca nih dari DB. Saya cek aja. Lewat nggak tetap sama WAF-nya dan tetap nggak lewat WAF-nya. Ya, jadi seperti itu Mas. Tryhard-nya. Apa perlu kita masih belajar backend? Kalau ya sebenarnya harus mengerti sedikit sih Mas, eh, bagaimana SQL itu bekerja. Sistemnya seperti itu sih. SQL itu bekerja itu Kalau seperti nggak, apa? Cara penginjekannya itu gimana? eh, Ininya gimana? Ya seperti itu sih Mas. Jadi kita harus mengerti ini juga. atau Karena kita kalau pakai cetak tools ya. SQL ini kan enaknya udah kita nggak perlu tahu apa-apalah tiba-tiba dapat DB. Nah sebenarnya itulah yang harus kita cari tahu. Bagaimana sih tools SQL Map ini bekerja? Saya dulunya awal mempelajari SQL injection itu jadi bagaimana tools SQL Map ini bekerja? Kok bisa sih dia tiba-tiba mengambil DB? Saya waktu itu mempelajari, saya bongkar sendiri. Saya bongkar beberapa scriptnya dari SQL Map ini. Saya juga waktu itu kalau bertanya-tanya keseringannya dulu langsung ke orangnya langsung nih Mas, si Microlos Tampar. Kayaknya sampai bosen kayaknya di email saya waktu itu karena saya nanya mulu mengenai SQL Map, jadi udah nggak dibales. Jadi saya kalau nanya langsung ke orangnya langsung nih Mas, yang salah satu develop dari SQL Map Nggak ini. main-main top ya, langsung nanya ke yang bikin langsung ya. Iya Mas. Oke, oke. Thank you ya Mas. Oke Mas. Oke, terima kasih Pak Yom untuk pertanyaan. Nah, kita coba nanti pertanyaan di kolom chat ya teman-teman. Saya coba reminder lagi. Ini teman-teman, ya nanti di batch 8 insya Allah ya akan ada Mas Rut Pakar nih teman-teman yang akan nanti ngajarin teman-teman. Jadi ini kesempatan teman-teman dapat mentor terbaik banget ini kan yang sebelumnya sudah baik ditambah lagi tambah best banget. Nah, untuk sebenarnya di materi silabus juga ada CM-nya teman-teman. Nanti teman-teman akan install CM-nya itu, saya lupa nama CM-nya itu. Nanti akan belajar juga, nanti teman-teman akan belajar bagaimana membaca log itu kan di Blue Team. Nah, nanti di materi memang lebih fokusnya ke Red Team, tapi tetap ada materi Hmm. Blue Team-nya. Jadi selain teman-teman bisa nyerang, teman-teman juga paham bagaimana membangun sistem monitoring, cara bertahan, cara menganalisa serangan. Itu sih, Mas Leo. Betul. Nah, ini ada pertanyaan Mas Rato. Mau tanya, untuk SQL injection sendiri bagaimana cara efektif untuk menentukan di bagian mana saja bisa berimpact untuk di SQL injection-nya? Biasanya kan pada URL berakhiran. Nah, maksudnya query-nya itu lebih tepat biasanya selain di search kayak gitu kan biasanya apakah ada query-query yang bisa kita letakkan gitu Mas Rato? Oke, pasti Mas Leo. Eh, Pasti ada, nggak selalu pada setiap parameter. Kalau search ini kan kita sebutnya biasanya parameter, nggak setiap parameter. Biasa eh, dulu yang waktu saya belajar awalnya saya tahunya juga parameter doang. Ternyata enggak. Jadi ketika kita buka website misalkan ini send, di directory full ini bisa aja SQL injection di sini teman-teman. Di sini bisa ada juga SQL injection. Kita bisa Hmm. inject di sininya. Hmm. Kedua, kita bisa inject juga di sininya teman-teman. Di directory nomor 2 ini. Ketiga, di parameter user agent kita bisa inject juga. Keempat, kalau ada parameter cookie kita bisa inject juga parameter cookie-nya. Nah, seperti itu sih, Mas. Hmm. Penjelasannya. Jadi Oke, nggak harus cukup parameter. menjawab ya Mas MA ya. Oke. Untuk Apakah approach-nya, bootcampnya untuk akan ada approach-nya sama itu, promo? Top. Sama Mas, semua.
Iya, maksudnya dikasih kutip, quotes Ya, and benar. quotes, atau kalau dulu gue pakai misalkan emoticon tuh, Tof. Itu bisa tuh juga tuh. Iya, biasanya emoticon itu kan Iya. kadang berhubung SQL-nya kan. Bener. Jadi di parameter gue kasih emoticon. Wih, langsung ini nih kelihatan nih. Iya, Gitu. benar. Oh, yang jelas harus berani try and error lah ya, coba-coba aja gitu ya. Benar, Mas. Bener. Oke, Boleh nah di ini rest, sudah dijawab. kemudian apa open mic ya, teman-teman yang ingin bertanya nih. Oke, sebentar, sebentar Mas Jo, Adjustment. Jusman. Jangan Oke, lupa silakan Pak Jusman. untuk saya, teman-teman. Halo Mas Leo, Mas Danang, Halo, Mas halo, Tov, Mas Jusman. salam kenal. Saya Salam Josman kenal. Pratama. Izin bertanya terkait itu sudah saya tanya sih Mas di chat ya. Jadi misalkan kita setelah menemukan SQL injection, ketika selanjutnya kita menggunakan tools SQL Map, apakah itu ada semacam batasan-batasan ethical hackingnya Mas seperti itu? Misalkan tidak boleh ngedam, kemudian dan juga tindakan ilegal lainnya Mas seperti itu. Oh, Oke, ini oke. point of view as pen tester atau bug bounty hunter ya? Iya, secara profesional Mas. Oke. Platov, Oke, saya jawab. Sebenarnya kita nginjek aja udah termasuk nggak boleh ya, teman-teman. Hmm. Website kita injek itu udah termasuk sebenarnya pelanggaran. Nggak sampai ngedam juga itu nggak harus sampai ngedam. Itu kita nginjek aja kita udah termasuk pelanggaran. Seperti itu sih, Mas. yang nggak bikin pelanggaran tuh kalau di pentest kan biasanya sebelum project itu dimulai ada namanya NDA kan, non-disclosure agreement gitu. Jadi do and don'ts, batasan yang boleh dan tidak bolehnya. Itu sih. Tapi kalau bug bounty, tadi sih yang penting sisi etikalnya ya kan. Kayak Ya, sisi kalau bug etika. bounty ya tentu harus ada izin. Kalau pentest kita dilindungin sama NDA gitu. Oh, berarti kalau di luar itu dianggap tindakan ilegal ya, Mas, seperti Tindakan itu. ilegal tentu. Oke, siap. Mungkin Om Oke, Feby bisa menambahkan? Pak Jusman. Om Feby, Iya, kedengaran nggak, teman-teman? kedengeran? Clear Ya, Om? kedengeran, Mas. Ya, sebenarnya udah clear sih itu Mas Jusman ya. Jadi Hmm. di pentest maupun di bug bounty, nanti bug bounty Mas Lato yang paling ini ya, apal ya. Kalau di pentest itu kan nanti ada namanya NDA. Jadi eh, kita pentester itu kalau ngedam data, yaitu nggak boleh dibocorin gitu ya. Kita boleh karena kita udah diizinkan gitu biasanya begitu. Hmm. Tapi biasanya di reporting atau apa namanya report kita gitu ya untuk ke klien itu nggak harus sampai ke database-nya yang kita buka gitu. Cukup nunjukin aja bahwa kita bisa lihat nama-nama database-nya tuh. Nge-expose current DB-nya. Ya, Itu udah nah cukup itu kan bagus sih. cukup sebagai proof of concept gitu ya, proof of concept gitu ya. Dari bahwa kita bisa ngedam datanya gitu. Itu cukup sih. Mungkin Oh, berarti, kalau oh ya, ya lanjut, Mas. ya mungkin kalau ya nanti tinggal eskalasi lagi ke kliennya. Ini saya berhasil SQL injection gitu. Tanyain aja ke kliennya kan biasanya ada perantaranya ya, project PM manajernya namanya. gitu kan. Ya PM atau project manager Project manager perantara teman-teman. perantara ke klien. Tanyain aja, boleh nggak kita coba done? Karena biasanya ada satu case itu berhasil menampilkan nama database-nya, tapi Jadi klien isu. kurang puas. Ya, Nah, itu betul, Mas. klien kurang puas. Makanya kita tanyain, boleh nggak? Sama kayak gitu juga. Jadi pernah juga ada kasus ada vulnerability bisa di DOS attack gitu ya. Cuman kita POC aja bahwa ini mengandung vulnerability di DOS attack. Klien kurang puas gitu katakanlah ya. Dia bilang coba dong attack di DOS-nya. Nah pas di attack mati tuh. Tapi kan udah dikasih izin gitu kan. Itu nggak bisa nyalahin kita. Yang penting ada bukti-buktinya gitu. Itu sih itu ya. Mungkin dari saya Ya, paham, tambahan Mas. dikit. Clear Mas Josman untuk jawabannya? Ya, clear, Mas. Sangat Oke. menjawab sekali, Mas. Oke, terima kasih. Kita nanti tinggal dua pertanyaan lagi, teman-teman. Saya nanti pertanyaan yang di kolom chat, nah, selebihnya nanti di present ya, teman-teman. Kita coba
Mas Latop ini dari Mas Putra nih. Tapi Mas Putra udah ada juga sini. Tapi saya coba bacain aja di chat. Mas Latop, jika punya temper konsepnya dimasukin ke dalam modulnya ke SQL Map-nya atau dijalankan melalui komen. Oke, Mas, ketika saya jawab, ketika kita udah buat, kita pasti masukin dulu ke dalam foldernya agar terbaca di folder temper. Setelah itu baru kita gunakan komen dari temper yang kita buat di folder tadi itu. Seperti itu, Mas. oke. Sudah menjawab Mas Putra ya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan Mas Latop. Hmm. Silakan teman-teman untuk pertanyaan terakhirnya di raise hand aja. Ini pertanyaan terakhir. Lebihnya teman-teman jika nanti akan banyak pertanyaan nanti, teman-teman silakan gabung di Merdeka Hmm. Cyber. Ini baru Dan awal ini nih, ya kan? apa namanya akan banyak mentor, ada 4 mentor yang nanti Hmm. akan siap menjawab dan akan banyak alumni-alumni yang siap akan bantu teman-teman jika ada pertanyaan yang mungkin teman-teman bingung untuk cara menyelesaikan suatu masalah di kerentanan yang teman-teman temukan. Silakan pertanyaan terakhir di resen teman-teman. Hmm. Mas Ya, Mas Ahmad Ahmad. Afandi, Ya, halo, selamat malam Mas. Oke, terima selamat kasih. malam. Materinya sangat bagus sekali ya untuk SQL Map dan Injection. Pertanyaan saya mungkin ini Mas terkait tentang tadi kan ada sedikit singgung soal WAF ya. Nah, kalau untuk WAF itu setahu saya sih dia kan membaca dari regex juga ya, regular expression gitu. Jadi ada beberapa karakter yang mungkin diblok sama si WAF-nya gitu. Nah, terus kan ada pendekatan ya, teknik yang dimana itu menggunakan encoding Mas. Jadi di parameternya itu injeksinya itu di encode gitu. Jadi untuk bisa Ya, yang simbol. bypass atau filter atau efisiensi eh, servernya gitu terhadap SQL Map. Itu kira-kira Mas pendekatannya seperti apa ya kalau misalnya kita melakukan serangan yang kita encoding gitu atau kita enkripsi gitu. Mungkin itu sih Mas. Terima kasih. Oke, saya jawab. Berarti tadi maksudnya penyerangannya eh, payloadnya itu terencode, Mas? Apa gimana tadi ulang? Mas di encode gitu Mas pilotnya gitu. Oke, Jadi payload terencode. Balik lagi ke tadi, kemungkinan payload itu terencode dan bisa melewati WAF. Tapi apakah payloadnya terbaca oleh database? Nah, pertanyaannya seperti itu, Mas. Biasanya pilot-pilot terencode ada yang tidak bisa terbaca oleh database. Jadi database nggak bisa baca nih. Ini bahasa apa nih? Ibarat seperti itu. Jadi database nggak ngerti nih, Mas. Ibarat seperti itu sih, Mas. Penjelasan secara singkatnya. oh, oke Mas. Jadi kalau misalnya eh, di encoding terus kita tes juga yaitu apakah terlewat oleh WAF-nya terus juga setelah lewat itu apakah sintaknya itu kebaca gitu ya sama database-nya gitu. Benar sekali, Mas. Seperti itu. Oh, Biasanya oke. kalau WAF terlewat, tapi biasanya nggak kebaca dalam database. Jadi database nggak ngerti. Ini apa nih? Maksudnya nih orang nulis apa nih? Database jadi nggak ngerti maksudnya apa. Seperti itu sih, Mas. Oke. Siap Mas. Terima kasih banyak Mas. Oke, sama-sama, Mas. Berarti Mas Lataf ini udah sering dia ngobrol sama database ya. Serem. Ngobrol pakai encoding, ngobrol pakai bypass ya berarti ya. Itu latihannya ya Mas Lataf ya. Serem itu, Mas. Nanti Oke, ngobrol. teman-teman, terima kasih untuk sessionnya, teman-teman. Nah, untuk pertemuan tadi mungkin ada lagi yang kita session terakhir ya. Tadi belum ada yang banyak open cam untuk session pertama. Nah, kita Oke, pengen sebelum di session terakhir ini kita pengen foto bersama yes. sebelum kita menutupin apa namanya session terakhir ini ya, teman-teman. Iya. Silakan minta tolong untuk open cam semuanya teman-teman biar kita saling kenal ya teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman kita bisa di batch 8 ketemu dan kita bisa saling sapa untuk saling belajar gitu. Silakan teman-teman untuk open cam kita tunggu ya, kita tunggu teman-teman untuk open cam-nya. Jangan
open cam untuk Ayo kameranya. teman-teman open cam yuk. Ntar masuk ke Instagram Merdeka Siber. Jangan lupa follow teman-teman ya, karena info update ada di sana. Di tag Silakan satu-satu Mas ya Om Nanang, ya. Mas Nanang yang screenshot ya. Saya yang screenshot, oke. Oke, silakan open cam teman-teman. Mas Yosman Pratama, silakan. Mas Agung, dah. Silakan dihitung Mas Leon, ntar saya yang capture. Oke, silakan senyum terbaiknya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, ini halaman pertama ya. Oke, tahan ya teman-teman. Kita nggak tahu Nah, teman-teman ada di baris keberapa. Udah. oke, ini halaman kedua. Oh, halaman kedua pada off cam nih. Ya udah ntar pakai screenshot dari Mas Leo aja. Sip kalau gitu. Sebenarnya Oke, pengen nge-explore sih dari perjalanan Mas Latov nih, mumpung belum jam itu ya 5 menit lagi lah ya. Mas Latov boleh ceritain tuh Mas Latov buat teman-teman yang mau shifting karir apa ada yang mau disampaikan gitu. Karena Mas Latov ini kan dari non IT dan juga dari kalau nggak salah dari apa Mas Latov dari background Housekeeping, gimana? housekeeping perhotelan Mas, saya Mas. Housekeeping perhotelan itu survive-nya bukan main ya. Itu boleh diceritain nggak tuh Mas Latov tentang sedikit perjalanannya gitu. Itu awalnya gimana sih? Kenapa Mas Latov milih starting karir nih di cybersecurity gitu? Khususnya pentester. Oke Mas. Sebenarnya karena salah satunya di pada saat COVID 2020. Tapi sebelum COVID juga saya sebenarnya udah belajar dikit-dikit lah mengenai kayak komputer, mengenai baca-baca write up orang-orang, gabung-gabung kayak komunitas Indo Exploit. Exploit, oke. Mungkin ada yang tahu orang. Hmm, Eh, familiar tuh. iya, benar. Dan juga pada saat Corona kan juga susah ya Mas dalam hotel kan pasti okupansi selalu sepi. Heeh. Okupansi hotel sepi, Corona Oh, lagi 20%, 15%. Jadi terjun payung tuh. Iya. iya lagi bubar-bubarnya ibarat. Jadi saya mencari cara mencari duit lain di internet. Nah, salah satunya Oh. setelah saya cari-cari tahu lebih dalam ada namanya bug bounty. Apa nih bug bounty? Hmm. Nah, jadi kayaknya bug bounty itu yang pengen saya join bukan join sih apa ya eh, pelajari bug bounty ini bisa diikuti oleh semua orang pertama. Cara dapat uang dengan apa? Kalau kata lo tuh, Apa tuh Mas? iya cara dapetin uang kayak gampang banget gitu ya. Ah Maksud, iya betul Mas. Kayaknya pas saya baca-baca write up kan di grup di Indexploit tuh saya lihat wah nemuin celah SSS dapat 1 juta dapat 2 juta nih kayaknya dapat duit kok kayak semudah ini ya di bug. Makanya saya agak tergiur tuh di situ. Tapi nah, pas masuk ke dunia bug bounty juga nggak langsung dapet, itu agak-agak berat. Jadi pertama saya mempelajari beberapa celah-celah dulu terlebih dahulu, sering baca write upan orang seperti apa nih. Dan juga sering yang pasti sering baca write upan temuan-temuan dulu sih di rata-rata di komunitas saya bacain kenapa hmm, bisa terjadi ini sih, apa akibat dari ini, apa kenapa ini bisa terjadi, saya pelajari itu Mas jadi satu-satu. hmm, Dan kenapa saya memilih bug bounty ini bisa diikuti oleh semua orang. Jadi mau kalangan apa, kalangan bawah, kalangan atas bisa ngikutin semua tanpa adanya batasan apapun. Dan juga hanya membutuhkan skill aja. Jadi ketika kita try hard belajar dari skill kita, ya kemungkinan kita bisa dapet mau dari kalangan apapun. Jadi yang membandingkannya hanya skill saja di bug bounty ini. Makanya saya terjun lebih dalam di dunia bug bounty. Dan kemudian lama-lama agak ke sini, sepertinya ini menjadi suatu lama-lama pekerjaan seperti penetration tester, sampai saya direkrut di salah satu perusahaan
di Indonesia. Jadi saya masuk, kenapa bisa masuk di perusahaan menjadi pentester, bukan karena orang dalam atau channel-channel atau apapun. Jadi Hmm. full, Bukan karena privilege ya. bukan Mas, nggak ada privilege apapun. Iya, Jadi bener-bener full, pontang-panting. iya. Pandai-pandai. Jadi kita bener-bener waktu itu saya emang udah sering nyari-nyari bug, akhirnya nemu bug di sini di salah satu web itu saya ajuin, dan dia ada bug bounty-nya, dan perusahaan tersebut mau merekrut saya sebagai security engineer-nya. Dan itu ada beberapa perusahaan, nggak satu doang yang merekrut saya pada saat itu. Seperti itu sih, Mas. Ya. Sebelumnya itu sebelum starting juga sempat itu ya, apa ojol juga ya. Iya, Mas, bener, Mas. Hmm. Dikit-dikit. Tapi untuk starting ini dulu awal-awal udah ada laptop apa belum tuh Mas? Oh iya, untuk laptop saya belum ada, Mas, dulu, Mas. Nah terus gimana tuh ceritanya sampai ada laptop Dulu tuh? saya pakai komputer yang agak nge-lag lah kiranya. Masih RAM-nya 4 GB dulu, sama Pentium. ya Pentium. Wow. Jadi saya nyekennya itu dulu awalnya kan nyoba-nyoba tools juga. Saya nyoba dulu di warnet dulu agar berhasil nggak nih toolsnya, karena kan tools-tools itu kan tools-tools crack kan, takut ada virus apa kenapa-napa. Jadi saya dulu Hmm. takut tuh. Jadi pertama nyoba di warnet dulu, biasanya dijadiin kelinci percobaan lah. Oh, iya, iya. Warnet. Nah, inilah belajar celah-celah dari awalnya, scanning juga teman-teman. Jadi pas scanning kan muncul tuh banyak, kita nge-scan aja web 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 jangan kalau web pelatihan kan udah pasti ada celahnya, jadi Hmm. menurut saya kurang seru. Jadi web web walaupun itu web kurang rendah atau kurang bagus, sebaiknya itu Jelek gitu jelek. ya, Terus terus. jadi jangan jangan kalau kalau menurut saya jangan latihannya jangan di web latihan, karena di web latihan itu udah pasti ada celahnya, jadi menurut saya kurang seru lah. Jadi kurang ada eh, ya, temuan-temuannya, jadi udah pasti ketahuan. Hmm. Makanya saya nyoba di beberapa website-website yang masih kurang untuk scanning. Jadi pas scanning itu ada beberapa muncul celah, saya pelajari satu, saya pelajari satu, saya pelajari satu. Nah, dan sampai dapat bounty itu sekitar belajar udah 1 tahun lebih baru tuh dapat bounty pertama. Seneng banget tuh. Ya. Ya, dan salah satunya juga saya punya laptopnya dapat dari bounty juga, teman-teman. Wow. Dapat bounty dari, Gimana tuh ceritanya? jadi saya menemukan beberapa celah yang ada di website itu. Salah beberapanya ada SQL injection, ada XSS, ada Git repository. Ya, seperti itu. Jadi ada XSS, saya nemu banyak waktu itu di situ. SQL injection-nya juga lumayan, ada 3, XSS-nya ada sekitar 7 waktu itu, dan ada Git repository. Dan Hmm. waktu itu saya menukarnya dengan mendapatkan laptop dan juga tablet, dan Hmm. beberapa makanan, karena pada saat itu kan eh, pada saat saya dapat juga mendekati mau puasa, jadi saya membeli makanan sampai beberapa juta kayaknya tuh waktu itu. Hmm. Kayak saya tahu tuh targetnya tuh. Terus terus. Nah, udah sih, udah sih, Mas. Ah. Dan juga ini ya, sebenarnya eh, saya menemukan celah banyak juga nggak SQL injection juga ya, teman-teman, karena yang saya sering upload dan saya sering posting itu menarik menurut saya SQL injection. Jadi orang taunya SQL injection. Sebenarnya saya juga nemuin beberapa banyak tipe celah juga, tapi yang saya sering upload biasanya SQL injection, karena menurut saya eh, menarik untuk diupload sih. Wah, banyak ya perjalanan dari Muhammad Biladilatov. Luar biasa. Eh awal-awal berarti belum nyentuh ke coding-codingan ya, karena kan tadi di state bahwa Latov ini dari SMA juga kan, karena SMA itu jarang ya nyentuh coding-codingan. Iya, bener, Mas. Saya Mm-mm. waktu itu sempat nyentuh, Mas,
Apa tuh? Saya beli buku waktu itu, buku JavaScript sama MySQL saya waktu itu tahun 2020 mau 2021 kalau nggak salah. Berarti itu udah setelah lulus dong. Iya, Oh, ya. setelah lulus, setelah Jadi lulus. startingnya benar-benar dari nol ya. Iya, benar Mas. Saya beli buku tuh waktu itu di Gramedia. Wow. Oke. Mas Leo? Oke, perjalanannya cukup panjang ya Mas Rato. Ini Iya, luar dari biasa nih. perhotelan menjadi seorang cyber security, sekarang gajinya udah double digit, belum lagi dari bug bounty ya teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, jika teman-teman berminat untuk belajar cyber security, baik itu di Blue Team atau di Red Teamnya, silakan untuk berjoin di Merdeka Cyber. Dan tadi saya bilang, kita nanti akan banyak belajar, kita nanti akan ketemu di batch 8, silakan untuk daftar. Boleh nanti langsung ke websitenya di merdekacyber.com atau nanti japri ke saya pribadi. Silakan teman-teman, saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. malam. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Teman-teman. semua. Terima kasih Mas Denang, Mas Leo, Terima Mas. kasih Mas Terima Latov. kasih Wah, semua. appreciate. Respect ya.